Mari kita sekali lagi berdoa bagi setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu dengan haus ya Tuhan. Engkau berjanji akan memuaskan. Berfirmanlah Tuhan, layakkan kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini ada di tempat ini, boleh menyapa saudara sekalian, beribadah bersama dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, izinkan saya sebelum menyampaikan firman untuk menyampaikan juga salam dari keluarga besar STT Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, Jawa Timur, Indonesia, kepada keluarga besar GI3 khususnya di Tokyo ini, ya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati saudara. Saya senang ya lihat di negara orang, di kota yang lain boleh ada banyak warga negara Indonesia yang bersekutu bersama, beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian menjadi terang Tuhan di tengah negara ini. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema saudara tentang ucapan syukur. Tentang ungkapan syukur atau rasa syukur saudara. Kita akan belajar bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 saya akan bacakan terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah memperhatikan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan bersyukur adalah suatu nilai yang baik. Para orang tua sering mengajarkan dan mengingatkan anak-anaknya sejak kecil, saudaraku, untuk tahu bilang terima kasih. Ya. Kalau ada orang tua sedang jalan-jalan di taman, saudara, terus ketemu sama orang tua yang lain temannya. Terus biasanya dia akan, kalau temannya itu memberikan kepada anaknya sesuatu, katakanlah kasih permen gitu ya. Kasih permen ke anaknya begitu. Orang tua yang ngeliatin anaknya terima permen itu akan mengatakan, "Ayo bilang apa? Bilang apa sama om?" Gitu kan ya. Kalau anaknya itu masih diem, papanya itu akan ngomong dengan penekanan, "Ayo bilang apa sama om?" Gitu kira-kira ya. Kalau waktu itu anak itu masih diem saja, mulai saya kira papa itu biasanya akan ngomong sama anaknya, "Papa ajarin apa di rumah? Ngomong apa sama om? Ngomong apa?" Kira-kira gitu. Anak itu mulai nunduk sambil lihat-lihat gitu ya. Nah kalau detik itu masih belum juga,
ngomong, saudara, Bapak itu akan mulai dengan ancaman terakhirnya. Kalau enggak ngomong, Papa enggak ajak pulang nih. Akhirnya anak itu terpaksa bilang, kasih. Sejak kecil sudah diajarin, kalau dikasih sesuatu, say thank you. Ngomong terima kasih. Saudara, karena terus diajarin, bahkan sebenarnya dipaksa, lama-lama anak juga belajar, saudara. Dan lama-lama juga terbiasa say thank you. Saya perhatikan di Jepang ini juga banyak orang punya kebiasaan baik ini, bukan? Dikit-dikit, arigato, saudara. Untung saya pinggang masih oke lah, saudara ya. Jadi masih bisa ngikutin ya, gitu. Tapi saudara, lama-kelamaan karena sudah menjadi kebiasaan, seringkali ucapan syukur itu hanya keluar sebagai basa-basi saja, tidak disertai dengan hati. Kayak kalau terima sesuatu langsung ngomong arigato gitu misalnya ya. Terima kasih, thank you saudaraku. Tapi apakah sungguh-sungguh keluar dari hati saudaraku? Ya kita perlu mengevaluasi saudara, karena itu terus kayak otomatis, kayak memang sudah di situ saudara, jadi kebiasaan tradisi saja. Saudara, sebagai orang Kristen kita juga sering diingatkan untuk bersyukur, betul nggak? Kita diingatkan bahkan sebenarnya setengah dipaksa juga, setiap kali datang mari kita bersyukur saudara. Padahal kita nggak ditanyain, kita ada peristiwa apa, ada kejadian apa, pokoknya kita diminta untuk bersyukur. Saudaraku, dan karena kebiasaan, lama-lama kita juga terbiasa bersyukur. Pokoknya kalau memulai kebaktian kita bersyukur, kalau ada sesuatu kita bersyukur, kita suka bersyukur saudara. Pertanyaannya kembali, apakah kemudian syukur itu sungguh-sungguh muncul di dalam hati kita? Atau hanya kebiasaan saja? Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, ucapan syukur jelas adalah hal yang Tuhan inginkan untuk kita miliki di dalam hidup kita. Bahkan tadi di dalam awal ibadah ini kita diajak untuk melihat bersama 1 Tesalonika 5 ayat 18 saudaraku. Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita bagi kamu. Saudara, itu yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan cuma tradisi, tetapi hal yang Tuhan inginkan untuk kita, saudara dan saya miliki, yaitu rasa syukur itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bacaan yang kita baru baca tadi, hari ini berbicara tentang ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Ada 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Berapa yang bersyukur? Saudara, saya duga 10-10-nya bersyukur. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus. Kenapa saya kok menduga 10-10-nya bersyukur? Saudara, sakit kusta itu adalah suatu penyakit yang dipandang sebagai suatu kenajisan, khususnya bagi orang Yahudi waktu itu, saudara. Orang yang sakit kusta itu kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal 13, Imamat pasal 14, saudaraku, diperlakukan sangat memprihatinkan, saudara. Mereka itu dikucilkan, ya, orang kusta tidak boleh tinggal bersama-sama yang lain karena dianggap najis, dikucilkan. Mereka itu diharuskan berpakaian yang capik-capik, yang sobek-sobek, supaya kalau jalan itu kelihatan mana yang kusta, mana yang enggak. Di zaman ini agak susah ya, orang beli baju semua jadi capik-capik juga ya, walaupun enggak kusta ya. Sorry ya kalau ada yang demikian. Ini zaman itu, zaman dulu. Imamat 13, 14. Sengaja bajunya itu dirobek-robek saudaraku supaya orang lihat ini kusta. Bukan hanya itu, dia akan diminta rambutnya itu untuk diurai. Saudara, lalu kemudian dia harus menutupi wajahnya dengan rambutnya itu. Terus kemudian mereka itu harus berseru-seru kalau lewat, saudaraku. Apalagi kalau ada di tempat yang agak keramaian sedikit. Mereka itu kalau mau berjalan, saudaraku, mereka harus berteriak-teriak, najis, najis, supaya orang tahu. Mereka itu sakit kusta. Tolong jangan deket-deket, kira-kira gitu loh. Saudara, bahkan menurut tradisi mencatat kalau
orang kusta itu mau berbicara, mereka itu harus mengambil jarak kira-kira 100 langkah, saudaraku, dari orang yang diajak bicara. 100 langkah itu kira-kira 3 kali panjang lapangan basket. Nah, kalau saudara mau menjiwai perasaan orang kusta zaman itu, tolong cari lapangan basket, terus saudara ukur 3 kali panjangnya, terus mulai teriak-teriak. Makanya tadi waktu ketemu Tuhan Yesus kan dikatakan mereka agak jauh, ya, terus berseru kepada Yesus 3 kali lapangan basket, berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi dugaan saya, pada waktu mereka sembuh, tentu saja bersyukur. Masa orang yang disembuhkan dari keadaan yang begitu memprihatinkan tidak bersyukur? Saya tidak percaya, saudara. Saya percaya 10-10-nya bersyukur. Apalagi ada kebiasaan bersyukur. Tetapi mengapa hanya satu yang kembali? Mengapa hanya satu yang datang kembali kepada Tuhan Yesus? Dan mendapat pujian. Dan sebenarnya saudara, kalau kita mau lebih teliti lagi, 10 orang ini disembuhkan. 10-10-nya diminta untuk menunjukkan dirinya kepada imam. Tetapi hanya kepada satu orang yang kembali ini Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Atau dengan kata lain, 10-10-nya sembuh dari sakitnya. Tapi hanya satu yang diselamatkan. Hanya satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau bicara dalam konteks Kristen, orang Kristen sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, saya kok mau mengatakan ada 10 orang yang disembuhkan. Tetapi hanya satu yang Kristen sejati yang diselamatkan. Saudara, sekarang masalahnya menjadi lebih serius, bukan? Rupanya ucapan syukur itu bukan cuma sekedar ucapan syukur. Tetapi rupanya ada ucapan syukur yang diperkenan Tuhan. Yang sampai Tuhan mengatakan kepada dia, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, kita sekali lagi sering diajak bersyukur. Tetapi saudara, perlu kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan, apakah kita memiliki ungkapan syukur, rasa syukur yang diperkenan Tuhan itu. Karena itu saudara, mari hari ini kita melihat perbedaan orang yang satu ini, saudara. Yang membuat dia mau kembali kepada Yesus. Dan yang membuat Yesus kemudian memuji dia. Karena Yesus berkenan kepadanya. Saudara, mengapa orang ini different? Mengapa orang ini berbeda? Sedikitnya saya menemukan ada 2 hal, saudaraku, yang menunjukkan orang ini memang berbeda dengan 9 yang lain. Dan perbedaan ini harusnya juga ada pada diri saudara dan saya. Jika kita sungguh rindu, ungkapan syukur kita itu diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, orang ini, saudaraku, bersyukur dengan sebuah kesadaran akan ketidakberlayakan diri. Dia sadar bahwa dirinya itu tidak layak. Saudara, saya kira salah satu kemungkinan orang ini berbeda adalah terletak pada keterangan yang diberikan di ayat 16 tentang orang ini. Ayat 16 itu seperti sengaja ditulis sebuah keterangan, saudaraku, satu kalimat. Orang itu adalah seorang Samaria. Artinya saudara, yang satu ini lain dari 9. Artinya saudaraku, yang 9 itu bukan orang Samaria. Itu dengan kata lain, yang 9 itu orang Yahudi. Satu ini orang Samaria. Saudara, orang ini bukan berbeda setelah dia disembuhkan lalu dia kembali. Tetapi sejak awal dia sudah berbeda. Karena itu mari saya ajak kita untuk membayangkan perbedaannya, saudaraku, sejak awal itu. Saudara, orang Samaria itu dianggap remeh oleh orang Yahudi. Kalau kita mau belajar sedikit sejarah, saudaraku, ya. Siapa sih orang Samaria itu? Saudara, kita tentu tahu dulu orang Israel itu pernah terbagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara itu banyak raja atau hampir semua rajanya, bahkan bisa dikatakan semua rajanya itu tidak diperkenan Tuhan. Ya. Saudara, mereka terlebih dahulu ditaklukkan bangsa kafir waktu itu oleh Asyur. Sementara kerajaan selatan masih bertahan, saudara.
Tapi walau demikian, kerajaan selatan juga ulang-ulang diingatkan oleh Nabi Tuhan, tapi mereka terus tidak mendengar, dan akhirnya mereka pun ditaklukkan oleh kerajaan asing, yaitu Babel. Nah, saudara, ceritanya, setelah dua kerajaan ini jatuh, kerajaan utara itu lebih banyak orang yang kemudian, saudaraku, di dalam masa penjajahan itu, yang tidak setia kepada Tuhan. Salah satunya adalah dalam hal pernikahan, saudara. Saudara, Alkitab menggambarkan misalnya dalam kitab Esra, kitab Nehemia, saudaraku, betapa Allah itu geram dengan perkawinan campur yang terjadi di antara umat Tuhan. Nah, saudara, inilah awal dari munculnya Samaria. Kelompok Samaria ini adalah kelompok orang-orang yang tidak lagi Yahudi tulen, tetapi sudah campur dengan bangsa kafir, orang-orang di sekitar Kanaan itu, saudaraku. Dan mereka dianggap remeh oleh orang Yahudi, karena mereka menganggap mereka kok tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara, orang Yahudi menganggap mereka itu najis. Bahkan orang Yahudi itu sengaja nggak mau lewat daerah orang Samaria. Kalau bisa itu bahkan ambil jalan yang lain walaupun harus lebih jauh. Mereka nggak mau melalui daerah orang Samaria. Nah, saudara, itu ceritanya sebelum peristiwa Injil ditulis. Nah, saudara, jadi saya membayangkan hari itu ada 9 orang kusta yang sedang duduk. 8 orang Yahudi, 1 orang Samaria, saudara. 9 orang sedang duduk di sana. Tapi yang satu duduknya agak lain, agak menjauh. Kenapa? Karena dia orang Samaria. Mungkin bagi 8 yang lain mengatakan, kita memang sama-sama kusta, tapi kamu Samaria. Jangan deket-deket. Memang kita sama-sama kusta, tapi kamu ini lebih najis dari kita. Double najis. Kamu yang jauh. Saudara, dia duduk sendirian agak menjauh. 8 sendirian di sini, saudara. 8 orang sedang ngobrol-ngobrol. Nah, waktu 8 orang lagi ngobrol-ngobrol, temannya satu lagi datang. Temannya mengatakan kepada 8 temannya yang lain, guys, you know what? Jesus, orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan pernah menyembuhkan orang kusta itu lewat daerah kita. Wow, praise the Lord. Ini kesempatan. Mari kita bertemu dia. Inilah kesempatan kita disembuhkan. Saudara, 9 orang ini senang sekali teriak-teriak. Yang satu itu ngeliatin dari jauh. Dia juga berharap, apakah ini juga kesempatan buat aku? Tetapi aku cuma seorang Samaria. Saudara, 9 orang itu dengan, ayo kita siapkan diri, kita menyambut dia. Kita akan minta tolong kepadanya. Saudara, mereka 9 orang pergi. Yang satu ini, saudaraku, pelan-pelan dari belakang, gak berani terlalu ribut, saudaraku. Dia juga ingin pergi. Aku juga mau dong. Saudara, 9 orang ini ketika sampai di tempat yang 3 kali lapangan basket tadi, melihat Yesus lewat, mereka berseru-seru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang Samaria gak berani teriak-teriak sama mereka, saudara. Dia cuma di pinggir. Waktu teman-temannya berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia cuma di pinggir, aku juga. Tolong lihat kami, Tuhan. Aku juga. Dia cuma di pinggir. Tetapi dia tidak pernah lupa ketika mata Yesus melihat kepada mereka. Ketika Yesus berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam. Saudara, karena mata Yesus jelas bukan hanya melihat 9 orang itu. Dia letaknya terpisah dan mata Yesus juga ditunjukkan kepada dia. Seakan-akan walaupun suaranya lirih, bahkan mungkin cenderung berbisik, saudaraku, Yesus dengar. Karena mata Yesus melihat dia dan berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam. Saudara, 10 orang ini pergi. Dan Alkitab mengatakan di tengah jalan, 10-10-nya sembuh. Can you imagine? Bisakah saudara bayangkan perasaan 10 orang ini? Itu sebabnya saya katakan 10-10-nya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah 1 orang ini, saudaraku. Di dalam syukurnya dia tersungkur berkata, why me, Lord? Kenapa aku, Tuhan?
9 orang itu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita ini memang umat pilihan Allah. Dari sejak Abraham, Ishak dan Yakub, kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasih Tuhan. Kita sembuh, haleluya. Terus apa? Pulang. Pesta. Peston. Wow. Kita sembuh, kita memang umat pilihan. Luar biasa kita ini. 9 orang ini bersuka cita, mereka pulang. Yang satu ini bergetar bibirnya. Dia berkata, Tuhan, aku juga sembuh. Dia gak pernah mengira dia juga termasuk hitungan orang yang mau disembuhkan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, hanya seorang Samaria. Kalau 9 orang itu disembuhkan, mereka satu bangsa. Siapa aku? Why me, Lord? Saudara, saya duga itulah yang membuat dia kemudian datang kepada Yesus. Karena dia punya kesadaran dirinya tidak layak. Tapi kok disembuhkan? Itulah yang membuat dia gak pulang, dia datang kepada Yesus. Dia mau bersyukur, dia mau berterima kasih, dan dia mau bertanya kepada Yesus, why me, Lord? Saudara, kesadaran diri tidak layak itu penting. Seringkali, saudaraku, dalam ucapan syukur kita masih dipenuhi dengan rasa kita layak mendapatkannya. Karena bedanya, waktu kita tidak dapat, kita bisa marah sama Tuhan. Kayak kita memang layak mendapatkan itu kan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita bisa kecewa sama Tuhan. Seakan-akan kita memang yang paling layak mendapatkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, punyakah kita kesadaran bahwa diri kita ini sesungguhnya tidak layak? Jikalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi kita sering menempatkan diri kita tidak seperti itu, saudara. Ucapan syukur itu hanya keluar biasa saja sebagai basa-basi kita. Tidak lagi menyadari aku sebenarnya tidak layak loh mendapatkan ini. Contoh, saudara ya. Saudara, berapa banyak dari kita yang masih bersyukur ketika kita menerima nasi tiap-tiap hari di depan kita. Bahkan untuk hal yang seperti itu pun kita tidak lagi bersyukur seperti dulu mungkin. Karena terbiasa tiap hari juga ada Pak di sana. Apa perlu bersyukur, kepo banget. Karena kita merasa kita layak. Aku bekerja untuk ini. Suatu kali saya ke sebuah restoran sama seorang teman. Waktu waiter itu yang bekerja di rumah makan tuh melayani kami, terus kami bilang terima kasih. Teman saya nyeletuk bertanya, kenapa kamu kok terima kasih, terima kasih? Kita bayar kok. Maksudnya apa? Kalau kita bayar, tidak terlalu perlu berterima kasih. Because we pay for that. Nah, jangan-jangan sikap itu juga mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. I pay for it. Do I need to give thanks? Berapa banyak dari kita yang punya kesadaran bahwa kita ini tidak layak, saudara. Ketika mengajar spiritualitas Kristen, saya sering ngomong, spiritualitas Kristen kita itu kadang-kadang punya masalah, karena kita menganggap sesuatu yang terjadi tiap-tiap hari itu sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga kita tidak lagi perlu bersyukur untuk itu. Misalnya ini ya, misalnya saudara ya. Kita tuh menganggap, karena kita itu tiap hari umumnya sehat itu kayak biasa gitu loh. Ya. Misalnya kalau ada 2 orang ketemu ya, teman gitu. Tentu kalau temannya itu kelihatan sehat, dia akan tidak pernah bertanya, kok kamu sehat? Gitu loh. Betul gak saudara ya? Kalau temannya tanya gitu kan nanya balik, maksudmu apa? Tapi kalau temannya sakit kan dia concern sekali, kok kamu sakit? Seakan-akan sakit itu tidak wajar. Kamu tidak mestinya sakit loh. Kalau sehat tuh wajar. Nggak usah tanya-tanya. Betul gak?
Tapi kalau sejujurnya kita mau apa adanya, saudara. Kita melihat gaya kita hidup, gaya kita kerja, gaya kita makan. Dan kondisi lingkungan hari ini. Menurut saudara kita itu lebih wajar sakit atau sehat? Saya sering mengatakan spiritual Kristen itu mestinya sering-sering bertanya kalau sehat pagi-pagi, kok aku sehat ya? Kita perlu bertanya, kok aku sehat ya Tuhan? Kesadaran tidak layak itu membuat kita rasa syukur kita itu mendalam. Kita tiap hari pergi, pulang selamat, saudaraku. Kita merasa pulang selamat itu biasa. Kalau ada kecelakaan kita baru bertanya, kok bisa kecelakaan? Kenapa ya? Terjadi apa ya? Gitu loh. Kalau pulang teman kita pulang selamat, kita nggak tanya, kok kamu selamat? Nggak tanya. Tapi kita perlu belajar untuk bertanya. Dengan kondisi masyarakat seperti hari ini. Kita kemarin di Pemuda ngomongin mental health. Dengan orang banyak mental health. Saudara. Dan gaya orang menyetir dan sebagainya. Menurut saudara kita itu lebih wajar selamat atau enggak selamat sebenarnya. Dalam perjalanan-perjalanan kita. Sehingga kita perlu lebih bersyukur kepada Tuhan. Karena kita kok diberikan selamat. Berapa banyak dari kita, saudaraku, yang masih punya rasa itu? Mungkin banyak dari kita waktu pertama kali datang ke Jepang, kita punya banyak sekali rasa bergantung sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku tidak mungkin bisa. Saya ingat waktu saya pertama kali belajar khotbah, saudara, di sekolah Alkitab. Wah, saudara, jauh-jauh hari, jadwalnya saya tentukan jauh-jauh hari. Itu sudah persiapan, khawatir, terus berdoa sama Tuhan seminggu sebelum khotbah. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa kalau bukan Engkau ya Tuhan, aku tidak mungkin sanggup. Saudara waktu berkhotbah itu keringat itu sejagung-jagung gitu saudara. Selesai berkhotbah, ada teman datang bilang, thank you ya khotbahmu tadi baik. Wah naik ke atas loteng asrama itu, nangis saudara. Tuhan, saya sesungguhnya tidak layak Tuhan pakai aku, terima kasih Tuhan. Itu pertama kali. Kedua kali masih gitu, ada rasa gentar, khawatir. Tetapi setelah ke 100 kali khotbah, 200 kali khotbah, saudaraku setelah berkali-kali khotbah, masihkah punya kegentaran yang sama? Dan rasa syukur kalau Tuhan memberkati pelayanan kita? Itu selalu saya pakai untuk menjadi ujian. Apakah engkau bergantung kepada Tuhan atau engkau merasa biasa saja? Kayak ini biasa lah. Khotbah-khotbah begini juga sering. Atau engkau sadar bahwa Tuhanlah yang memampukan. Kalau bukan Tuhan, you gak bisa berdiri. Apalagi menyampaikan firman, apalagi memberkati. Rasa syukur itu harus dilandasi dengan kesadaran diri kita ini tidak layak. Masih ingat pertama kali kita buka toko? Pertama kali kita kerja, ketemu customer pertama kita. Pertama kali kita masuk kuliah diterima. Dengan gentar kita bilang, kalau bukan Engkau tidak mungkin Tuhan. Tolong berkati. Tapi setelah sekian tahun, sekian customer, sekian hari membuka toko, masihkah kita punya kegentaran yang sama? Yang membuat kita tiap kali datang ke hadapan Tuhan berkata, terima kasih Tuhan. Kalau bukan Engkau, aku bukan sebagaimana aku ada sekarang. Punyakah kita rasa syukur seperti itu? Pagi hari ini firman Tuhan menantang kita untuk memiliki rasa syukur yang dilandasi dengan kesadaran diri kita ini sesungguhnya gak layak. Sudah ada banyak orang yang lebih mungkin dari kita. Tetapi kita yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita punya hari ini? Bukankah sesungguhnya kita mesti bersyukur, saudara? Apa yang kita mau syukuri hari ini? Apa yang mau kita syukuri hari ini?
Yang kedua, saudara. Bukan hanya kesadaran akan ketidakberlayakan diri, tapi saya melihat orang Samaria ini juga punya kesadaran bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan Yesus itu mengomentari di ayat 18, yang jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya keinginan. Dia ingin supaya 10 orang yang disembuhkan itu dapat kembali untuk memuliakan Allah. Itu keinginannya. Tetapi sayang hanya satu yang kembali. Saudara, dalam pertanyaannya Tuhan Yesus tidak bertanya begini, mengapa hanya satu yang bersyukur? Enggak. Karena tadi saya mengatakan kemungkinan 10-10-nya bersyukur, saudara. Tetapi Yesus bertanya, mengapa hanya satu ini yang kembali dan menaikkan pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Mengapa hanya satu yang kembali? Kembali itu artinya balik kepada sumbernya. Mengingat kembali sumbernya. Sumber yang memberikan kepada dia kesembuhan itu. Saudara, hal kedua yang harus kita waspadai adalah berhubungan dengan tujuan Allah. Karena manusia itu seringkali berfokus pada kepentingan diri. Yang dipikirkan adalah kebutuhannya, keinginannya, kepentingannya jauh dari kerinduan untuk mengutamakan tujuan Allah dalam dirinya. Waktu sakit kita hanya pikirnya sembuh. Kalau sembuh aku bisa lebih menikmati dunia ini. Yang dipikirkan aku. Dalam relasi dengan Allah, saudaraku, banyak orang hanya tertarik dengan dirinya, bukan kepada Allah. Kalau mau survei ini ya, kenapa banyak orang hari ini ke gereja? Saudara, saya khawatir jawabannya adalah supaya aku diberkati Tuhan. Aku loh. Supaya aku dihindarkan dari bencana. Supaya aku dapat sembuh dari sakitku. Aku. Sehingga ketika kita bersyukur pun dasarnya adalah aku sudah menikmati ini dan itu. Dan kita nggak tertarik dengan mengapa Tuhan itu kok menyembuhkan aku. Saudara, kalau cuma soal bersyukur, semua orang tahu bersyukur, saudara. Termasuk yang ateis sekalipun. Orang itu bisa bersyukur untuk banyak hal. Jadi kalau kita itu jadi orang Kristen yang bersyukur, itu sebenarnya nggak ada nilai tambah. Karena orang nggak Kristen pun bersyukur kok. Suatu kali ada dua orang teman lama, ya, baru ketemu di sebuah reuni, dua orang lady ya, dua orang perempuan, dua orang wanita. Sudah ketemu di reunian. Sudah lama sekali mereka nggak ketemu. Saudara, lalu yang satu tanya sama yang lain, gimana kabar kamu? Dia mengatakan, 2 tahun lalu saya akhirnya menikah katanya. Wah, temannya ini bilang begini, wah kamu pasti bersyukur dong. Sudah nunggu lama sekali akhirnya kamu mendapat pasangan. Puji Tuhan, senang dong tentunya. Temannya ini bilang, enggak juga sih katanya. Karena walaupun aku menikah 2 tahun yang lalu, tetapi suamiku tuh usianya 2 kali usiaku. Temannya mulai ngitung, dia sekarang sudah hampir 40 nih. 2 kali itu umur berapa ya gitu kira-kira ya. Jadi dia menghibur temannya, dia berkata, oh sorry aku nggak tahu. Jadi kamu pasti sedih dong kalau akhirnya ternyata mendapat pasangan yang seperti itu. Temannya jawab lagi, nggak juga sih katanya. Kenapa? Karena memang usianya lanjut, tapi dia kaya. Temannya matanya berbinar lagi berkata, wah kamu pasti bersyukur dong. Jarang loh, usia begini kita dapat pasangan yang kaya. Dia bilang, enggak juga sih. Kenapa? Karena walaupun kaya, suami saya itu pelit. Temannya langsung wajahnya berubah lagi, saudara. Berkata, wah sorry saya nggak tahu. Kamu pasti sedih dong. Apa gunanya kaya kalau pelit? Betul nggak katanya? Temannya jawab lagi, nggak juga sih. Walaupun dia pelit katanya. Tahun lalu dia membangun sebuah rumah, diberikan buat saya
rumah yang harganya sekian miliar, puluhan miliar rupiah. Katanya. Temennya bilang wajahnya berubah lagi. Ya wajahnya berubah-berubah terus saudara ya. Wajahnya berubah lagi. Wah, kamu bersyukur dong. Pelit-pelit beliin rumah miliaran rupiah. Luar biasa katanya. Kamu pasti senang, pasti bersyukur dong. Dia bilang enggak juga sih katanya. Kenapa? Karena rumah itu bulan lalu terbakar habis. Rata dengan tanah katanya. Temennya berubah lagi. Aduh, kamu pasti sedih dong. Rumah begitu mahal. Terbakar habis, ludes, rata dengan tanah. Dia bilang, enggak juga sih katanya. Kenapa? Karena waktu terbakar, suami saya juga ada di dalam sana. Saudara ini tertawa lucu atau sadis saudara? Rada bahaya ya saudara ini. Waktu baca ilustrasi itu ya, saya pikir saudara di dunia ini ada loh. Orang yang bersyukur untuk sesuatu yang jahat bahkan. Percaya gak saudara? Satu kali saya itu di Malang saudara di radio Kristen. Satu kali saya nganter anak terus putar radio saudara. Hari itu pagi itu ada kesaksian-kesaksian gitu. Penyiar itu mengatakan saudara shalom, siapa yang mau bersaksi? Kami buka ruang kesaksian bagi saudara. Terus kemudian ada seorang katakanlah remaja lah, menelpon saudara. Jadi mengatakan aku mau bersaksi, katanya mau bersyukur. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan gitu. Terus penyiarnya bilang kenapa? Ya kami sebenarnya sudah berapa hari ini pusing. Ya hari ini nih mau ujian fisika katanya ya. Susah sekali. Kemarin kami sampai pusing berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Haleluya. Tuhan menolong kami. Hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Kenapa? Guru fisikanya kecelakaan bagi tadi. Langsung tak matiin radionya. Jengkel saya. Pernah nggak saudara bersyukur guru saudara kecelakaan? Dia kecelakaan tapi gue selamat. Saudara jangan-jangan kita sedikit banyak pernah mengalami hal begitu loh. Kita memang bersyukur, tetapi fokus kita tuh sama diri. Yang lebih serius nih saudara. Suatu kali saya pelayanan di sebuah gereja, hari itu ada kesaksian beberapa anak muda yang selamat dari peristiwa kecelakaan Air Asia beberapa tahun yang lalu. Saudara mereka itu bersaksi. Jadi ceritanya mereka itu entah bagaimana nomor telepon yang diberikan kepada maskapai itu kayak keliru atau bagaimana. Sehingga waktu penerbangan itu mau dipagikan, lebih dulu berangkat, mereka enggak dapat informasi. Jadi waktu mereka datang ke bandara, pesawatnya itu pergi. Nah waktu itu mereka marah-marah gitu, komplain kok pergi. Baru siangnya mereka dengar pesawat itu kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal. Nah mereka bersaksi, saudara Tuhan itu baik. Kami selamat. Ya, kok bisa itu loh, salah. Apa nomornya itu? Kami gak dihubungi dan kami selamat gitu loh. Tentu saja dalam benak saya langsung berpikir, jadi Tuhan gak sayang sama yang lain? Dan lebih lagi saya terus bertanya kepada pendeta yang di sebelah saya, pendeta di gereja itu, saya tanya, kemana ya 3 orang anak muda itu hari ini? Saya khawatir orang cuma bersyukur. Kesaksian itu cuma terima kasih, Tuhan baik. 3 bulan yang lalu saya menderita cancer. Saya dikatakan stadium 3, sudah mendekati stadium akhir. Tapi Tuhan baik, saya sembuh. Tuhan itu baik. Sudah waktu dia ngomong begitu, di belakang ada seorang yang sakit cancer 5 tahun lebih. Dia nangis. Dia bilang kok Tuhan sayang dia, enggak sayang aku. Kadang-kadang maksudnya kita mau bersyukur saudaraku, tetapi rasa syukur kita itu tidak dilengkapi dengan hal yang penting, yaitu dikaitkan dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya saya tanya sama pendeta itu, di mana 3 orang anak muda itu sekarang? Sekarang, setelah lewat itu. Kalau kehidupan mereka itu sama seperti sebelum peristiwa itu, saya kira mereka tidak mengerti mengapa Tuhan melewatkan mereka dari
bencana itu. Atau mereka itu salah paham sama Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sayang sama mereka. Tentu saja Tuhan sayang, tapi Tuhan juga sayang sama semua. Tapi kalau Tuhan melewatkan mereka, itu artinya Tuhan punya rencana. Kamu tanya nggak sama Tuhan? Saya pengen tanya gitu sama mereka. Apa rencanamu Tuhan? Mengapa aku? Mengapa yang lain kok tidak salah nomor, kok kami yang salah nomor? Apa rencanamu Tuhan? Aku mau lakukan itu. Saudara ini kasih Tuhan, orang Samaria ini datang balik kepada Yesus. Saya menduga kuat, dia mau bertanya, kenapa aku Tuhan? Apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Aku cuma orang Samaria biasa yang sering dianggap najis. Engkau menyembuhkan aku, wahai Lord, tell me. Dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang mencari rencana kehendak Tuhan. Bukan cuma fokus sama diri. Kalau orang Kristen cuma bisa bersyukur Tuhan saya sembuh sakit. Syukur Tuhan saya bisnis bagus maju. Syukur Tuhan saya sekolah lulus. Syukur Tuhan. Cuman syukur-syukur begitu tok saudara. Kita gak ada bedanya dengan orang lain. Semua orang juga bersyukur kok. Membedakan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen mestinya adalah satu ini. Dia bertanya, kenapa aku Tuhan? Di dalam ungkapan syukurnya dia bertanya, what I can do to treasure what you have done for me. Untuk menghargai apa yang kau telah lakukan untuk aku Tuhan. Apa yang kau mau? Engkau memberikan aku keberhasilan studi. Apa yang kau mau Tuhan? Engkau memberikan aku keberhasilan di dalam pekerjaanku. Apa yang kau mau ya Tuhan? Engkau memberikan aku kesehatan. Engkau memberikan aku hari ini. Apa yang kau mau ya Tuhan? Saudara, saya sering bertanya kepada banyak teman. Kenapa ya kita ini kok lewat dari pandemi COVID-19? Bahkan sekarang sudah kayak gak ada gitu sama sekali. Ada banyak orang yang meninggal. Kami sekeluarga dari studi di Amerika pulang itu sampai di Indonesia bulan Juni tahun 21. Itu waktu kejadian Delta itu saudara. Wah teman itu banyak meninggal. Saya tiap minggu setelah pulang itu tiap minggu mengikuti kebaktian duka orang-orang yang kami kenal. Majelis hamba Tuhan. Terus saya bertanya kepada Tuhan, kok kami itu bisa lewat ya dari pandemi itu. Ada banyak yang meninggal. Kenapa kami kok lewat? Apa karena kami ini lebih baik? Apa karena kami ini lebih sehat gitu? Apakah karena kami ini lebih gemesin, lebih cute? Kenapa kok kami masih bisa dilewatkan? Saudara, saya percaya kalau Tuhan masih memberikan kita memasuki tahun 2024. Bahkan hari ini sampai bulan Mei, minggu yang pertama. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksudnya. Kalau kita hidup sama saja seperti sebelum pandemi. Sama tidak ngertinya tentang apa maksud Tuhan. Sama malesnya seperti waktu sebelum pandemi. Sama nggak pernah berbagian dalam pelayanan. Sama nggak pernah berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Sama brengseknya. Hanya tahu beribadah tapi hidup penuh dengan dosa. Saya kira kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan sesungguhnya kita sedang berhutang nyawa kepada saudara-saudari kita yang telah meninggal mendahului kita. Bukan Tuhan tidak sayang mereka, tapi tugas mereka sudah selesai. Sementara kita masih Tuhan percayakan tugas yang perlu kita selesaikan. Karena itu saudara, sebentar lagi kita akan semeja dengan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk karya Tuhan. Sadari ketidaklayakan. Kalau bukan Kristus mati bagi kita, mana mungkin kita semeja dengan Tuhan dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan mari kita tanya pertanyaan ini. Apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Izinkan aku untuk boleh serius melakukan apa yang kau inginkan dalam hidupku itu. Dan ucapan syukur dari orang-orang yang seperti itulah yang kemudian menghasilkan perkataan Yesus.
imanmu menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengerti ungkapan syukur ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biar musik mengalun dengan lembut, saya kasih saudara kesempatan untuk berterima kasih secara pribadi. Berterima kasih untuk apa yang saudara rasakan Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Berterima kasih dengan kesadaran aku tidak layak. Berterima kasih dengan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi terakhir, mari kita nyanyi bersama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar untuk mengucap syukur karena kami sadar kami tidak layak sesungguhnya. Dan karena kami sedang mencari kehendak Tuhan atas hidup kami. Supaya ucapan syukur yang kami naikkan ini berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga mau berdoa bersama-sama ya Tuhan, bersyafaat untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh berulang tahun dalam seminggu yang lalu ini. Tuhan, kami mau berdoa bersama ya Tuhan, Kau berkati mereka dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan dalam usia yang mereka ditambahkan. Tuhan, Kau yang berkati mereka dalam doa-doa pribadi mereka, Engkau juga yang akan menjawabnya satu demi satu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, untuk Bapak Agustinus Chandra, juga untuk pemulihan dari Ibu Ellen dan Bapak Stephen Sunarno. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau bersama-sama dengan saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah mereka. Pakailah kami juga sebagai saudara-saudara seiman untuk boleh menjadi alat Tuhan, memperhatikan mereka, mendukung mereka ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menyertai mereka, menyatakan keberadaan-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami berdoa untuk Ibu Desi Widianti yang sedang mengandung. Terima kasih untuk kandungan yang telah Engkau berkati. Biarlah Engkau yang akan terus menyatakan berkat-Mu Tuhan, sehingga ibu ini boleh diberikan kekuatan, sehingga pada waktunya nanti anak ini boleh dilahirkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk negara Indonesia, untuk misi penginjilan di Indonesia, peralihan pemerintahan baru, kebebasan beragama,
pemberantasan terorisme, korupsi, dan narkoba. Tuhan, negara Indonesia ada begitu banyak pergumulan, kami mau doakan bersama. Supaya Tuhan yang akan menolong pemerintahan yang sudah terpilih, ya Tuhan, biarlah juga diberikan anugerah oleh Tuhan. Supaya mereka boleh memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan mereka boleh mengasihi rakyat yang telah mempercayakan pemerintahan itu kepada mereka. Tuhan, Kau sendiri juga yang akan memberkati segala usaha untuk menghentikan kejahatan, menolong kemiskinan, penderitaan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat bagi orang yang membutuhkan, secara khusus untuk gereja-gereja-Mu supaya juga boleh berbagian di dalam hal ini. Kami berdoa untuk negara Jepang, untuk penginjilan di sini ya Tuhan, untuk kinerja pemerintah dalam mengatasi krisis-krisis yang ada, juga pemulihan pasca gempa di prefektur Ishikawa. Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau terus yang akan campur tangan, berkati segala usaha manusia, supaya usaha-usaha itu boleh mendatangkan hal yang baik bagi manusia-manusia yang lain, yang banyak, yang menderita. Tuhan, tolonglah. Dan kami yang ada di sini juga boleh menjadi alat Tuhan yang bersaksi untuk boleh menyalurkan segala berkat yang daripada Tuhan untuk konteks tempat kami ini. Berdoa untuk gereja, khususnya gereja lokal di tempat ini Tuhan. Kau berkati pencarian dan penggalangan dana pembelian gedung ibadah permanen GI3 Tokyo. Hamba melihat sendiri ada begitu banyak orang Indonesia yang berkumpul bersama. Mereka membutuhkan tempat ibadah yang lebih permanen. Percaya Engkau sedang siapkan, sediakan. Berikan kepekaan kepada para pengurus panitia supaya boleh menemukan tempat yang Tuhan sediakan. Berkatilah semua jemaat kita, kami semua boleh bergandeng tangan untuk boleh memohonkan kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kami tempat ibadah, kami juga mensyukurinya dengan berpartisipasi, beribadah dengan lebih sungguh lagi, melayani dengan lebih giat lagi. Sehingga nama Tuhan boleh diberitakan di tengah-tengah kota yang besar ini. Kami berdoa untuk dunia, berdoa untuk konflik Israel, Palestina, Rusia, Ukraina. Oh Tuhan, dunia yang penuh dengan peperangan dan konflik. Kami berdoa supaya Tuhan lembutkan hati para pemimpin yang keras. Dan biarlah mereka boleh lebih memikirkan orang-orang yang menderita, sehingga peperangan ini boleh dihentikan. Tolong orang-orang Kristen di tengah-tengah keadaan seperti ini sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai garam dan terang dunia ini yang mendatangkan damai, sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih kami boleh bersama-sama berdoa syafaat. Kami akan mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.